Itu betul nggak kalau orang-orang yang kerja di BPK itu gajinya besar? Itu mitos atau fakta? Halo, kembali kita berjumpa kali ini di part kedua berbicara dengan Clarissa di Semanta Podcast. Clarissa adalah seperti yang sudah disebutkan di part pertama, Clarissa adalah seorang pegawai BPK dan saat ini sedang bertugas menjadi salah satu auditor atau apa Clarissa? Pemeriksa di BPK di salah satu daerah di Indonesia. Nah, kalau kemarin kan kita berbincang-bincangnya itu terakhir tanya tentang kenapa sih pilih jadi PNS gitu ya, Clara ya? Apa karena jaminan hidup atau karena tergiur gaji dan tunjangan yang besar? Dan dengar-dengar kan gajinya dan tunjangan pegawai BPK itu besar-besar ya. Itu mitos atau fakta? Oke, Mem. Ngomongin gaji ya, aduh, agak deg-degan nih. Kalau kenapa jadi PNS, kayak yang pernah Clarissa ceritain sebelumnya, kalau sebenarnya ikut-ikutan aja, Mem. Ikut-ikutan. Kalau teman Clarissa tuh waktu itu ngomongnya iseng-iseng berhadiah. Karena kan dapat hadiah betulan betul. ya. Karena kan dari ribuan orang ya, Mem ya. Kita nggak seluruh Indonesia berani, ya. Iya betul. Dan nggak berani expect buat keterima juga sebenarnya. Ikutin tahap SKD selesai, SKB selesai, lah masuk gitu kan. Terus temennya ikut masuk juga nggak? Enggak, sedih banget. Emang sedih banget. Ya udah masuk, kerja, ngomongin gaji sebenarnya kan besar kecilnya relatif ya. Setiap orang beda. Cuman memang kalau BPO mungkin karena pemeriksa juga tanggung jawab besar, sehingga mungkin dari segi tunjangan dan segala macamnya puji Tuhan dicukupkan. Cukuplah buat makan, minum, healing. Jalan-jalan, healing. Cukup lah kalau buat yang masih single kayak Clarissa cukup banget ya. Tapi kalau dengar-dengar ya itu ya, apalagi kan ketika Clarissa pertama kali istilahnya disumpah menjadi pegawai BPK ya, ada pelantikannya gitu ya. Itu kan ada 3 nilai-nilai yang wajib dipegang ya. Ada 3 nilai yang wajib dipegang oleh pegawai BPK, yaitu integritas, independen dan profesional. Nah, boleh nggak diceritakan di sini definisi dari masing-masing nilai tersebut sebagai pegawai BPK? Oke. Kita biasa menyebut itu dengan IIP, Mem. Ada 3 nilai dasar yang harus dimiliki setiap pemeriksa di BPK. Yang pertama independensi, yang kedua integritas dan profesionalisme. Kalau independensi itu adalah Clarissa ceritain ininya aja, Mem ya, yang gampang di ngertiin aja. Independensi itu kita tidak terikat apa-apa, kita sendiri. Artinya gini, orang yang Clarissa periksa bukan tidak ada ikatan darah, tidak ada ikatan pertemanan, ataupun bahkan perhutangan. Clarissa punya hutang sama dia, lalu dia Clarissa periksa, biar kan itu dimudahkan. Iya, kan tidak independen jadinya. Tapi kalau nggak sengaja gitu, misalnya saya periksa lembaga ini gitu, kemudian di situ saudara saya, itu Clarissa otomatis akan diketahui nggak kalau itu saudara gitu? Enggak, enggak, di sini maksudnya enggak mungkin, karena kita sebelum pemeriksaan itu harus membuat dan menandatangani namanya surat independensi. Oh gitu. Di situ sebelum pemeriksaan gitu, Mem. Di situ menyatakan bahwa kita tidak ada hubungan apapun terhadap baik instansi, baik per orang dengan yang kita periksa. Jadi ada suratnya dan ya ditandatangani materai, kan sudah pasti harus dipertanggungjawabkan kan. Setiap mau periksa ada surat yang di renewal terus gitu ya. Iya, setiap periksa ada surat itu. Itu. Yang kedua integritas. Integritas di sini kalau secara kita artikan kan jujur, objektif, tegas juga. Artinya kita bisa membuat keputusan tanpa ada tekanan. Kita bisa menyatakan hasil sesuai dengan apa adanya gitu.
Kalau yang ketiga profesionalisme. Profesionalis itu lebih kepada kemahiran profesional, skeptisism profesional, dan segala hal yang sesuai dengan peraturan. Kita pemeriksaan itu ada namanya SPKN, Mem. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Profesional adalah kita harus berpedoman pada itu. Kurang lebih gitu. Jadi kalau misalnya ada satu kejanggalan yang diperiksa sama Clarissa, itu kemudian kan dibuat laporan. Terus selanjutnya yang menindaklanjuti itu tadi siapa ya? Yang diperiksa. Enggak, maksudnya bekerja sama BPK dengan badan lain gitu untuk kan gini, oh ini tidak wajar begitu. Kemudian nanti untuk istilahnya kalau kita sebutnya apa ya, penalti untuk satu instansi tersebut itu bagaimana? Kalau laporan BPK itu sifatnya setelah mengeluarkan opini ada beberapa catatan istilahnya, temuan. Baik bersifat administratif maupun non administratif. Kalau bersifat administratif itu harus diselesaikan oleh lembaga terkait. Clarissa memeriksa Pemda, ada temuan misalnya administratifnya gimana gitu, ada kesalahan data atau apa, perbaiki. Mereka yang ada namanya tindak lanjut hasil pemeriksaan. Jadi nanti diperiksa lagi setelah mereka perbaiki. Jadi setelah kita ada temuan, mereka harus menindaklanjuti itu sesuai rekomendasi kita, Mem. Kita BPK merekomendasi Pemda begini. Rekomendasi itu yang harus mereka lakukan. Rekomendasi itu mereka lakukan, ada bukti tindak lanjutnya, berarti sudah selesai, case close gitu. Itu biasanya kalau meriksa satu tempat atau memeriksa satu instansi itu berapa lama itu dilakukan oleh Clarissa bekerjanya dengan tim ya? Tim. Biasanya satu kali project itu berapa orang yang diterjunkan? Setiap ini beda-beda sebenarnya, Mem. Kalau Clarissa di provinsinya Clarissa itu satu kali pemeriksaan kita 60 hari. 60 hari itu dibagi 2 kali. Pertama itu adalah pendahuluan, di mana kita menggali informasi yang terjun ke lapangan itu ya. Terjun ke lapangan juga. Yang kedua itu terinci. Disitulah kita memeriksa informasi yang sudah kita peroleh. Di situ kita periksa semuanya. 60 hari kurang lebih. Dengan berapa orang? Tergantung. Kalau selama ini Clarissa bisa 5, 6, 7 orang. Itu sampai ke daerah gitu ya? Di daerah, karena Clarissa di provinsi, jadi yang kami periksa sudah pasti pemerintah daerah. Sudah pasti. Kalau yang di pusat, yang diperiksa kementerian atau badan-badan yang lain. Kalau Clarissa atau dengan orang-orang lain yang BPK di provinsi, sudah pasti yang diperiksa pemerintah daerah. Tapi segala akomodasi apa segala macam itu udah disiapkan ya dari? Sudah ada anggarannya. Dan ada anggarannya. Iya. Nah, dari situlah ya tadi ya kita cerita itu ya, yang fantastisnya itu kan istilahnya dari yang kalau sering ada pemeriksaan berarti kan apa namanya, other income-nya juga mengikuti ya. Other income. Cuman memang itu lebih banyak ke untuk ini sih, Mem, ke operasional ya? Karena kan kita harus stay di hotel, kita harus sewa mobil, belum lagi mungkin laundry dan segala macam, lebih terpakai untuk itu. Sehingga memang pemeriksa tidak dituntut mengeluarkan uang pribadi kan. Kalau ngeluarin uang pribadi kan marah dong semua orang, memang untuk kantor ngeluarin uang pribadi. Dan makanya difasilitasi oleh negara untuk itu melakukan pemeriksaan. Pernah nggak ada pengalaman yang amit-amit ya, yang jelek gitu, yang buruk waktu Clarissa periksa satu instansi gitu? Buruknya apa dulu nih? Misalnya nggak mau diperiksa, saya nggak siap gitu, atau gimana gitu, atau menyembunyikan fakta atau data gitu. Beruntungnya Clarissa di provinsi yang semuanya sudah WTP, Mem. WTP itu apa ya? Wajar tanpa pengecualian. Gitu. Jadi sudah sangat kondusif pemerintah daerahnya, dan sudah sangat profesional, sudah bisa diajak kerjasama, orang-orangnya juga orang-orang yang terdidik. Tidak pernah, sejauh ini Clarissa nggak pernah mengalami kesulitan baik menerima informasi atau segala macamnya, semua enak diajak kerjasama.
Paling yang menjengkelkan selama pemeriksaan itu adalah dipanggil D. Karena wajahnya masih kayak anak SMA ya. Iya, nggak dipercaya pemeriksa. Ini bener. Lahirnya Bener tahun ini berapa? orang, bener ini orang BPK gitu. Betul. Lebih sering kadang yang suka manggil D kan bapak-bapak ya, bapak-bapak yang udah tua banget. Ya D, itu agak gondok sih Harusnya sebenarnya. maunya dipanggil ibu gitu ya. Ibu, karena kan gimana pun urusannya kerjaan ya Mem ya, profesional gitu. Makanya di mana-mana Clarissa kan memanggil diri Clarissa Bu, biar orang ikut maksudnya. Iya betul. Paling itu sih, tapi kalau yang lainnya terkait kerjaan, puji Tuhan selama ini kondusif sih. Berarti di antara kami berempat tadi, bertiga itu betul Pak Hadi ya, panggilnya Bu gitu ya. Iya. Oke, Clarissa, kan tadi terjun ke ke lapangan, ke desa-desa kadang juga gitu ya, itu kan berat ya. Kalau menurut Kak Clarissa nih ya, prinsip hidup apa sih yang ditanamkan sama Clarissa supaya Clarissa tetap bisa bekerja dan menjalani pekerjaan yang berat itu di BPK? Satu hal yang Clarissa pelajari ya Mem, selama dari kuliah sih sebenarnya, tapi sampai di kantor dan bermanfaat banget di kantor ini adalah kontrol diri. Kontrol diri itu satu hal yang susah sebenarnya, tapi satu hal juga yang lambat laun membentuk kita jadi orang yang jauh lebih baik. Apalagi di kantor, urusan kerjaan kita, kalau nggak, Clarissa merasa kalau Clarissa tidak punya kontrol diri, mungkin akan menuju suatu hal yang nggak terkira. Misalnya kontrol diri di bidang, kontrol diri di keuangan misalnya, itu kan akan mengerucut ke hal-hal yang nggak baik. Hobi shopping gitu ya, Iya. Shopee, check out gitu kan. Kayaknya uangnya tuh nggak cukup gitu, terus gitu kan. Nyebutin warung oren itu ya. Terus kalau dalam pemeriksaan juga misalnya nggak punya kontrol diri terhadap orang yang diperiksa, kita menuntut jawaban terus nanya terus. Kayak polisi ya berarti iya. ya. Itu kan jatuhnya intimidasi. Oh, itu nggak diperbolehkan. Enggak, kita harus profesional Mem. Artinya ketika kita minta data, kita minta informasi terus. Kalau mereka nggak mau, kita sebenarnya nggak perlu ngejar, intimidasi nggak usah. Karena yang rugi sebenarnya mereka kan. Kalau kita nggak punya data pemeriksaan, penilaiannya kan jelek gitu. Itu sih lebih ke itu, dan bertemu orang dengan karakter yang berbeda, kondisi yang berbeda, artinya mungkin orang capek segala macam. Kalau nggak ada kontrol diri, ya mungkin berantem terus deh Mem, dan rugi di kitanya. Jadi itu sih yang Clarissa pelajarin. Jadi harus bisa mengontrol diri, iya, ya, punya kontrol emosi dan segala macam. Dan tadi skill komunikasi yang paling penting. Betul. Untuk Clarissa pas sekali berarti ya kalau pas sebenarnya ya Mem ya. Oke. Nah sekarang kan karena Clarissa ini salah satu alumni dari SMA Santa Maria Pekanbaru nih ya, kira-kira ada tidak nilai-nilai atau value yang Clarissa dapat waktu di SMA berbanding lurus dengan tanggung jawab Clarissa saat ini sebagai pegawai BPK? Ada disiplin. Karena kalau dari SMP ya Clarissa di Santa Maria, dari SMP SMA, ya dulu Clarissa ya. Karena di sekolah sangat harus disiplin kan Mem, dari segi contohnya keterlambatan, segala macam, sepatu simpel, salah sepatu aja sepatunya dicopot kan. Pokoknya groomingnya dari atas ke bawah harus ikut aturan. Terus juga di beberapa pelajaran tertentu ada peraturan sendiri oleh guru. Maksudnya itu mengajak anak untuk disiplin. Itu yang terasa bahwa ternyata di pekerjaan Clarissa sudah bisa menerapkan itu ke diri Clarissa. Kerjaan sudah tertanam. Artinya kalau nggak disiplin nih Mem, kerjaan Clarissa 60 hari itu nggak bakal siap. 60 hari itu buat kita hari yang sangat-sangat singkat, karena yang dikerjain tuh banyak banget Mem. 60 hari itu termasuk
itu hanya hari kerja aja Senin sampai Jumat atau termasuk juga Sabtu Minggu? Itu biasanya tergantung kesepakatan tim. Pengennya Gitu. gimana gitu. Kalau Clarissa selama ini selalu ngambil Sabtu Minggu biar Sabtu Minggu. waktunya terhitungnya cepet dari tanggal kalender. Tapi tetap 60 hari itu kita kayak dikejar-kejar mangsa. Kayak dikejar-kejar apa sih, singa gitu. Larinya harus cepet banget, kalau enggak selesai menyelesaikan laporan keuangan banyak banget ya Mem Tebel. Kalau enggak disiplin setiap harinya itu nggak selesai itu. Jadi harus timetable-nya semuanya udah harus jelas. dibuat Betul. dan harus strict on the schedule gitu ya. Betul. Oke. Itu deh Clarissa, kalau kerja dicatat dulu nih buat besok ngerjain apa. Besok harus konsisten ngerjain itu, nggak boleh beralih ke yang lain. Kalau nggak selesai kerjaannya. Itu yang Clarissa terapkan selama ini. Baik dari SMA, di kuliah juga untungnya juga udah punya nilai disiplin itu, makanya udah terbiasa gitu ya. Oke, Clarissa, ini kan mungkin banyak juga nih adik-adik kelas yang masih di SMA ya, itu yang juga mungkin berniat itu untuk jadi sama kayak Clarissa, jadi ASN, mengabdi pada negara dan jadi bagian dari lembaga negara seperti BPK, sekaligus juga jadi pelayan masyarakat. Kira-kira Clarissa ada nggak pesan-pesan khusus untuk adik-adik yang masih duduk di bangku SMA ini? Pesan apa ya? Mungkin kalau dari pengalaman Clarissa, pengalaman aku, sebenarnya untuk jadi lebih kayak itu sih, pelajari dulu kalau mau masuk ke suatu bidang, ke suatu instansi, ke suatu lembaga, cari tahu dulu sesuai nggak dengan apa yang kita minatin. Jadi balik lagi dengan potensi dan minat yang kita miliki. Betul. Jangan sampai apa yang sebenarnya mau ikut-ikutan doang, balik lagi sebenarnya saya ikut-ikutan aja ya. Macam itu deh pengalaman saya, karena nggak tahu ngikut, akhirnya harus struggle-nya lebih sulit. Gitu. Karena harus belajar dari awal. Jadi Clarissa ini sebenarnya juga karena istilahnya passionnya nggak ada juga di situ. Betul. Jadi berjuangnya jauh lebih susah. Kalau kita melakukan sesuatu hal yang kita suka kan berjuangnya jauh lebih enak. Ya, jadi kalau kayak gini kan berjuangnya gitu kan. Kalau ini klise sih, tapi paling enggak kita tahu apa yang mau kita masukin, dunia apa yang mau kita masukin. Tapi sekarang gimana Clarissa sendiri? Sekarang sudah jauh lebih enjoy. Kalau awal-awal doang, kalau sekarang sudah jauh lebih enjoy, dan kebetulan didukung dengan lingkungan yang positif, Mem. Tapi kan lingkungan yang positif nggak bisa kita dapetin tiba-tiba sebenarnya. Nggak semua orang dapat privilege itu. Saya akuin ini sangat-sangat privilege kan, lingkungan yang positif. Betul. Tapi nggak semua orang kan bisa dapet itu. Lebih baik itu. Jadi kita memang harus betul-betul melihat minat kita, passion kita itu di mana, dan tahu, paling nggak kalaupun nggak sesuai dengan passion, tahu deh yang di ujung itu apa gitu, Mem, yang mau kita masukin tuh apa. Oke. Gitu ya. Oke. Tapi jadi kembali lagi tadi ke IIP itu ya, ke integritas yang paling utama itu. Jadi integritas itu bukan melulu mengenai soal kejujuran aja ya, Clar ya. Jadi bagaimana kita mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut ya. Misalnya ya salah satunya ya jujur, tanggung jawab, disiplin kerja ya kan. Iya, betul. Kemudian ya kerja keras juga. Kalau Clarissa nggak kerja keras, mungkin Clarissa nggak bisa sampai jadi kayak gini kan. Bisa survive. Betul. Jadi ya hal-hal itu udah harus bisa kita iniin dari waktu masih sekolah ya. Iya, justru sekolah masa yang sangat-sangat penting buat kita menanamkan apa sih istilahnya, karakteristik yang bagus gitu. Karena kalau udah di kerjaan ya itu udah langsung udah fighting kita di situ. Udah ketemu, kalau kata orang udah ketemu kenyataan. Gitu ya. Jadi ya kayak misalnya integritas ya dimulai dari ya tadi datang tepat waktu. Iya, betul. Ya kan? Kemudian ke kantor juga ya. Kalau kita udah kantor harus
ke kantor tepat waktu, nggak mencontek, ya kan? Kemudian juga nggak manipulasi data, nggak manipulasi keuangan dan segala macam gitu ya. Bocoran dikit, Clarissa itu menanamkan ke diri sejak SMP loh, Mem. Oh ya. Nggak mencontek itu satu hal yang Clarissa dari SMP berusaha keras menanamkan itu. Makanya waktu SMA kalau teman-teman, aduh ini teman-teman jangan marah ya, kalau ulangan suka kadang-kadang gitu kan ngatur bangku, nggak ada yang mau deket Clarissa. Posisi menentukan Iya prestasi. betul, nggak ada yang mau deket Clarissa, soalnya tahu nggak bakal mau ngasih jawaban. Tapi kan sekarang sistemnya kan sudah ada nomor gitu. Maksudnya gitu. Waktu ulangan. Iya, waktu ulangan. Kalau ujian kan memang sudah ada nomor. Waktu ulangan di kelas zaman dulu. Aduh, sorry ya teman-teman. Jadi ketahuan. Oke. Kayaknya kita udah sampai ke penghujung bincang-bincang kita ya, Clarissa ya. Jadi yang terpenting adalah di sini konsistensi ya. Betul. Antara apa yang kita ucapkan dari hati ya juga kita tampilkan dalam perilaku dan kehidupan kita sehari-hari. Jadi berbicara mengenai integritas itu sebenarnya berbicara mengenai ya konsistensi ya sesuai dengan tindakan, tingkah laku yang kita lakukan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut. Ya nilai-nilai itu bisa kita dapat dari misalnya nilai-nilai kode etik, kemudian nilai-nilai kode etik di tempat kita bekerja, nilai-nilai di masyarakat, dan juga nilai moral pribadi. Iya betul. Oke, baik sampai di sini bincang-bincang kita dengan Clarissa. Sukses ya Clarissa. Thank you ma'am, thank you waktunya. Semoga nanti Clarissa bisa jadi kalau dalam BPK ada dirjen BPK gitu. Ada. Tapi semoga. Itu masih jauh banget. Tapi nggak apa-apa. Amin. Atau jadi ketua BPK ya Clarissa ya. Semoga ya, amin. Diaminin deh. Iya. Oke, terima kasih Clarissa. Sampai ketemu lagi. Oke.